ininya pakai 2 lipatan. Nah, ini lipat 4 harus lebihin sedikit ya, 1 cm lebih luar dari hijaunya ini. Ya, 4 ini untuk perut dan dada kalau ada fraktur. Ya. Nah, ini harus lebih 1 cm. Kamu jadi begini. 2 4 dibalik 8. Jadi jangan disetrika. Nanti nggak disetrika, dielus-elus. Waduh, elus-elus nggak selesai. Waktumu cuma 15. Jelas? Jadi kamu harus cepat sekali gerakannya. 1, 2. Ya. Nah, satu hal yang saya ingin ingatkan pada Anda, kalau ada fraktur di kaki, femur atau tibia fibula, ya, itu tolong siapkan dulu semuanya ini. Jangan nanti ngelipet satu ditempel, nanti balik lagi lipat lagi, jangan. Itu tidak profesional namanya. Ya, kamu butuh berapa tatat, kamu lipat tatat, kamu baru pasang, gitu. Oke? Nah, sekarang saya ingin peragakan satu anak sini. Yang cowok aja deh, yang rambutnya cepat. Tapi kamu tidak apa-apa. Bantuin. Sini Ya. Itu di ruang sana. Boleh kamu rekam ya. Duduk aja. Kamu tinggi. Kacamatanya bisa dibuka. Karena kamu reguler bukan? Bukan ya. Jadi udah pernah kan? Nah, kalau sudah pernah kan kamu hanya recalling aja ya. Jadi kalau kamu mau melipat ada luka di kepala ya, kamu harus ditekuk 2, kamu mulainya dari tengah selalu. Ya. Misalkan luka di dahi ya, kamu tengahnya ini harus tempel di lukanya. Ya, ke belakang ya. Ini bukan cuman disilang ke depan tapi dipelintir. Ya. Karena kalau cuma disilang nanti lepas lagi ya. Dan diikat di atas luka. Ikatan simpul 8. Masih ingat? Ya, nanti saya peragakan simpul 8. Oke. Jadi kenapa harus di atas luka? Supaya dia ngedap lukanya juga. Kalau ada luka terbuka, kamu harus ceritakan, harus dilakukan asepsis antiseptik dan didap pendarahannya. Kalau ada perdarahan, ya, ingat ya. Nah, kita pakai sarung tangannya berarti sebelum antisepsi. ya. Kita itu Ya. ngomong doang. Sarung tangan tuh mesti Ngomong doang pakai sarung. Kita pakai sarung tangan. kalau gitu. disediakan kamu pakai, kalau nggak disediakan nggak usah. Nah, kalau Ya. debnya kita deb beneran atau cuma ngomong doang? Ngomong aja. Ngomong aja. Ya. Dan inform concern jangan lupa. Tadi yang di sini tadi sudah saya ceritakan. Sebelum inform concern kamu harus diagnosa. Diagnosanya kepada penguji pakai bahasa kedokteran, kepada pasien bahasa awam. Kemudian mintakan inform concern, kalau ada disediakan tertulis kamu minta tanda tangan, kalau tidak kamu ngomong. Harus cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, harus semua OSCE ya, ingat ini pun juga harus ya, jangan lupa. Dan ini kalau di dahi, kalau di temporal ya, selalu ingat bahwa kamu bagi 2 rata supaya nanti ngikatnya gampang. Mulai di tengah temporal ya, kamu tempel di atas lukanya ya, terus ini ke bawah, ke belakang sini, di belakang kuping, di sebelah atas kuping ya. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang, diputer, diikatnya di atas luka lagi. Jelas? Kenapa harus di belakang kuping? Supaya kupingnya buat ganjel, nggak lari. Ya, tapi di sebelah atas bukan di sebelah bawah. Oke?
Ya, kamu merasakan, kamu tahu ya. Jadi nggak lihat tapi kamu merasakan. Ya, ingat ya. Ini temporal. Kalau mata, ya, mata miring. Ya, ke belakang, di belakang dipelintir lagi. Ya. Ke depannya harus horizontal. Diikatnya tidak boleh di atas mata. Jelas? Ya. Mata. Sekarang dagu. Ya, ingat ya, harus di tengah ya supaya gampang. Dagu ke belakang. Ya. Ke belakang ini kamu harus salah satu, mau di kiri atau mau di kanan. Ininya di kupingnya ya, kamu bikin aja lurus ya. Di sini di belakang kuping ya, di sebelah bawah kalau ini ya. Yang pendek lari ke atas ya, yang pendek di keatasin, yang panjang di ke bawahin. Dan ini harus dilipatnya di bawah dagu, diikatnya di atas. Iya, di belakang kuping. Sorry. Kalau yang di sini di depan nggak masalah. Ya, jadi ini harus di belakang kuping. Yang pendek ke atas, yang panjang ke bawah untuk ngelipat ini, diikatnya di atas. Oke? Jelas ya? Nah, ini penggunaan untuk luka-luka di kepala. Gitu. Kemudian ini lipat 8 ini juga bisa digunakan, kamu berdiri seperti ini. Nah, untuk siku dan lutut tergantung perintahnya. Ya. Kalau siku dan lutut harus dalam keadaan ditekuk. Bisa dipegang posisi seperti ini ya. Nah, selalu ujungnya di siku, ya, di sini ke depan, ya. Ini dalam posisi begini, kamu arahkan yang satu ke atas, yang satu ke bawah, ya. Yang atas harus diputar ke bawah, yang bawah diputarnya ke atas. Nanti disilangnya di ujung siku. Ya, di ujung siku dikedepankan lagi, baru diikat di depan. Ya, jadi ini nanti ininya di ujung. Ya, sorry. Ini diikatnya di sini. Kalau di lutut juga sama, persis seperti ini. Jadi ini masih bisa digerakkan. Jelas? Tapi tidak bisa kamu mengikat dalam posisi tangan lurus begini, tidak bisa, harus ditekuk sedikit. Ya, oke, kamu tutup lagi. Kalau bedanya yang untuk pakai bidai sama yang pakai ini merah, ya balik gulung apa buat siku? Nanti, kalau siku nanti ya, kalau pakai pembalut gulung nanti. Sekarang kalau untuk menggendong, ya, coba berdiri. Yang sakit misalkan tangan kanan ini, jadi ujungnya yang lancip, ujung segitiganya harus di siku yang sakit, ya, misalkan ini begini ya. Nah, kamu harus di siku yang sakit, ya, di ujung siku, jelas? Ya. Ya, tolong pegang begini Pak ya. Nah, ini dilipat ke atas. Ya, ini kalau fraktur ini sudah dalam keadaan di bidai. Bidai lengan bawah harus posisi anatomis. Ingat, kalau kamu membidai tangannya begini langsung pel. Ya, posisi anatomis. Selalu mulai dari atas luka, bawah luka. Ya, jelas? 8 semua kan ya? Hah? Jari juga 8.
Semua ikatan kalau simpul 8. Ini kamu habis ini kemana? Lipetan kateter. Hah? Kateter prostat. Ini jam berapa? Jam 11. Kok jamku baru jam setengah 11 lewat 10? Jammu jam berapa? 11. Malah jamku mati lagi. Ya, peniti kamu boleh ikat pakai peniti. Ya, kalau tidak ada kamu pelintir aja di bundel. Ya, udah nggak usah deh. Ya, soalnya saya mau gerak cepat. Nah, kalau ini dislokasi sendi bahu, ya, ini tetap begini. Ini nggak usah dibidai kalau dislokasi, ya. Kalau cuma dislokasi, nah kamu cuma lipat 2. Ini di ujung sini, tengahnya. Ini kesiniin. Diikatnya ke belakang ya, di belakang ketiak ya, supaya nggak ganjel, ya. Oke? Dok, kalau misalnya dia dislokasi tanpa ada fraktur gimana? Justru dislokasi ya nggak pakai fraktur, tapi digendong dulu selalu. Tetap harus digendong tangan. Tetap harus digendong supaya ini tidak banyak. Ya, ini sakit sekali. Jadi harus tetap digendong dulu, baru diikat seperti ini. Ya, ya tanpa bidai dong, ngapain dibidai orang nggak fraktur. Jadi posisi tangannya nanti gini, Dok. Agak sedikit lagi ke atas, ya ke atas. Ya, Dok, kalau fraktur unggal kan nanti di bidai ada bidainya kan. Ini jempolnya ikut dimasukin pas ya di luar nanti deh. Ya, satu-satu dulu. Nanti kalau kamu lari-lari ke sono, saya bingung sendiri, orang lain juga bingung. Ya, oke sudah? Ya, silakan duduk dulu. Nah, sekarang saya akan peragakan untuk kalau ada luka bakar atau ada luka di parietal, ya, kamu lipatnya jangan gede-gede, cukup 2 cm ke sini, ya. Nah, ini saya mau pegang. Nah, ya, silakan duduk. Nah, ini di sini ya, yang harus dibungkus ya. Ini lipatan harus di sebelah luar, taruh di atas alis. Terus nutup kuping. Nutup kuping. Nah, ini pun ya. Ini ke bawah. Ya. Ini kuping 2 harus ditutup. Ya. Ini ditaruh di sebelah bawah, ini buntutnya kiri dan kanan di sebelah atas. Diikatkan, ya. Diikat, ditariknya, ikat. Di bawah oksipital. Supaya kenceng karena oksipitalnya jondol itu buat nahan. Nah, kemudian kamu lakukan merekam depan ya. Tolong perhatikan, kalau fraktur dimanapun yang harus dibidai meliputi 2 sendi. Ya, kalau di femur ini dikeluarin. Ya, kalau di femur berarti kalau di sini tibia fibula berarti 2 sendi ini dan ini. Jadi bidainya dari sini sampai sini cukup. Karena 2 ini harus difiksasi. Kalau di femur sendi ini dan sendi ini harus difiksasi. Jadi yang satu harus bidainya sampai ke ketiak, yang satu cukup sampai selangkangan aja. Jelas? Ya. Nah, kalau terdapat luka terbuka, kamu harus bilang asepsis, antisepsis, dan pendarahan. Ya. Nah, sekarang minta bidai panjang 1 sama pendek 1, dan yang kecil 1. Ya. Sebelum mulai, ya ini kan 1 di sini, 1 di sini. Untuk yang di sini dan yang di ketiak harus dikasih bantalan. Dan kamu harus lihat berapa pembalut mitela lipat 8 yang dibutuhkan. Ya. Prinsipnya mengikat harus di atas luka dulu, baru di bawah luka. Yang lainnya terserah.
Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau femur harus 1 di sini, 2, 3, 4, 2 lutut 1, 5, 6 2 kaki, pinggul 1, dada 1, 8. Tapi kamu harus ingat bahwa ini juga harus dibikin bantal 2. Jadi semua 10. Makanya tadi saya minta lipat 10 nitela lipat 8. Jelas? Jadi jangan kamu bikin 2 taruh, nanti lipat lagi taruh. Itu profesionalismemu. Jelas? Nah, sekarang cara membuat bantalan ya. Ya. Ini dilipat di sini. Nggak usah panjang-panjang begini, nanti nggak cukup ngikatnya ya. Cukup kira-kira 8 cm, ditahan, dibalik ke sana ya. Ini dikedepanin satunya dari kiri, dari kanan, disilang, dikedepanin lagi ya. Nah, semua belajar untuk simpul 8. Jelas? Ya. Dan ini kalau untuk dipasang di dada, simpul harus di sebelah luar tubuh. Ya, oke. Sekarang biar cepat saya yang ngerjain, kalau kamu yang ngerjain itu lama lagi. Ya. Ingat. Balik lagi ke depan. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang terpaksa kamu tidur ya. Ya. Nah, kamu ambil 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Kamu membutuhkan bantuan untuk memasukkan. Ya, masukinnya juga selalu dari atas luka dulu. Ya, ini biasanya yang suka ganjel itu bidainya, Pak. Jadi bidainya yang kamu angkat sedikit, ya. Ini juga diangkat sedikit. Pak, maaf ya Pak. Ya, supaya tidak ada sakitnya. Yang kamu tarik, ini tarik, ini ditarik. Jelas? Ya. Ini. Sini ngomong pakai ya, kita yang gerakin ketiganya. Kira-kira kamu nariknya sampai di ujungnya kayu. Ikatan selalu harus di atas kayu ya. Gerakannya harus cepat. Lambat-lambat, nggak cukup 15 menit ya. Nah, ini kamu ikat dulu. Cara ikatnya kamu perhatikan, selalu harus di atas luka dulu ya. Ini ada 2 kan. 1 masukin dari yang berlawanan. Ya. Ya, ingat. Ya. Habis itu kamu tarik. Ya. Tarik. Lalu kamu ikat. Ya. Gak usah dirapiin dulu, dirapiinnya nanti. 1 ke kanan, 1 ke kiri. Ya. Tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh kendor. Ya. Semuanya deh, semua kamu yang ngerjain semua simpulnya ya. Oke. Nah, kemudian ini nanti dirapiin ya.
Dirapi-rapiin ya. Nggak boleh pating kelawet. Nah, satu lutut, dua lutut harus diikat sebagai bidai juga. Tapi kalau ini dua-duanya ke sini kan nggak cukup. Jadi nanti yang ditarik cuman yang sebelah aja. Nah, yang ditarik cuman yang atas. Ya. Nah, ini diikat sebelah sini, ya. Karena ini juga merupakan bidai buat kaki yang sebelahnya. Ya. Oke. Terus untuk telapak kaki, ingat 16. Jadi ini 16 hanya untuk clavicula dan untuk telapak kaki. Kalau telapak kaki itu kamu taruh di bawah ya. Oke, di bawah. Ya. Panjangnya kira-kira sama, kamu silang. Kakinya begitu. Ya. Diikatnya di bawah telapak. Ya. Oke. Ya. Dirapikan. Nah, tinggal dua ini untuk dada dan pinggul. Tapi pinggul ini harus lipat 4, tidak bisa rapat. Ya, siapa tadi yang lipat? Hijaunya nggak boleh di luar. Ya. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini juga tadi seperti yang di dengkul. Masukinnya tetap begini ke paha. Yang ditarik cuma sebelah, nanti diikat lagi di sini. Ini juga begini. Jelas ya? Saya nggak kerjakan karena lagi. Ya. Nah sekarang kira-kira tahu prinsipnya. Atas luka, bawah luka itu nomor 1. Yang lainnya di sini kalau apa namanya fraktur ini mau 1 atau 2 boleh, tapi 2 aja lebih bagus. Ya. Dan kalau fraktur di sini, coba itu habis yang itu atas luka, bawah luka. Tapi bidanya cukup 2-2 di paha, ya, ngerti nggak? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuma 7, 8 ini, ya. Tapi kalau yang paha yang di sebelah luar nggak dibungkus juga, yang kanan, ya, jelas? Jadi ini pahanya jangan dulu. Kalau dua-duanya boleh. Ya, mau 1 juga nggak apa-apa. Pak, sudah selesai kami bidai, Bapak akan kami kirim ke rumah sakit untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih Pak, semoga cepat sembuh ya Pak ya. Ingat, ditutup dengan kalimat penutup. Oke, nah sekarang tolong dibukain temanmu ini, kasihan. Contohnya siapa sini? Salah satu. Kamu juga boleh ya. Jadi kalau klavikulanya yang patah misalkan yang sebelah kiri ya, kamu harus bikin bantal ya, bantalan ini ditaruh di tempat yang patah ya. Nah kemudian kamu biasa cari yang tengah, lipat 16 ya, 16-nya ini tengahnya kamu taruh di belakang sini ya, kedepanin ya. Nah ini kamu tarik. Kalau orangnya kecil, kamu bisa ikat dulu di sini, ya. Kemudian buntutnya yang satu kamu masukin ke sini, ditarik lagi, diikat lagi. Tapi ini gede nggak cukup, ya. Jadi kamu langsung aja dari yang sebelah yang sakit ya, dari sebelah yang sakit, kamu masukin ke atas, ya. Kamu tarik, ini juga tarik. Kamu ikat langsung. Jelas? Ini untuk clavicula. Tapi ingat bagian yang patah harus kamu kasih bantal. Ya? Jelas? Cuma itu saja.
Kemudian sekarang saya mau peragakan yang pakai pembalut gulung. Mana pembalut gulungnya? Ingat cara memegang, ya, ikatan 8 ya. Saya mau peragakan ikatan 8. Simpul 8, namanya juga 8. Jadi harus ada konde. Ya, harus ada konde. Ini biasa kamu ikat aja, biasa. Ya. Ya, kamu lihat, ini bisa dimulai dari kiri atau dari kanan. Ya, ini buntut yang ini kan di bawah ini, buntut yang ini di bawah ini. Supaya jadi 8, ini harus minter sana. Ya. Kalau kamu mulainya dari kanan, kalau kamu mulai dari kiri, kamu harus muternya ke sini supaya terjadi konde. Ngerti nggak? Ya, saya akan mulai dari sini ya, dan ke sana. Ini kan arahnya ke sana, nanti juga ditariknya ini buntut juga ke sana. Nah, ini supaya jadi 8, ini harus di atasnya dia lagi. Kalau ini di bawahnya sini nggak jadi 8, nggak jadi konde lagi kan, jadi harus di atasnya. Nah, ini ditariknya yang ini harus ke sana. Nah, jadi 8. Coba minta tali, ada nggak tali? Talinya di sana. Mana kuning, mana kuning. Ikat di situ. Kalau ini biasa aja kamu, nah bikin tali, ya. Tanganmu sini deh, susah. Ya. Nah kamu ikat aja biasa, berat, ya. Nah kamu lihat. Yang merah di bawah yang kuning, yang di sini yang kuning di bawah yang merah. Kalau kita mau mulai yang A, saya lebih suka mulai dari yang kiri sebetulnya. Kamu tahan gini ya. Jadi ini untuk jadi 8, ini kan harus ke atas sini. Ngerti nggak? Nah, supaya betul ada konde, ini harus ada yang kuning ini harus di bawahnya yang merah kan? Iya toh? Nah, ini arahnya kan ke sana, merahnya ya kamu lingkarnya ke sana. Jelas? Ya? Oke? Ya, jadi akhirnya yang merah ketemu yang merah, yang kuning ketemu yang kuning misalnya. Dan ini jadi konde. Oke, sip ya. Sekarang saya mau peragakan untuk yang pembalut gulung. Coba lihat cara memegang pembalut gulung. Jadi kalau yang di klinik, dari klinik pasti semua sudah kacau semuanya. Nggak pernah diajarin yang benernya. Ini cara membukanya tuh begini ya. Keluar ya. Nggak boleh begini. Nggak boleh, harus begini keluar. Ya, nah ini saya akan peragakan untuk lengan aja. Lengan atau betis sama ya. Di sini kecil, di sini lebar. Ya kan? Ini tidak bisa kamu gulung nggak bisa. Jadi kamu mulainya luka di sini atau di sini. Kalau di sini ya mulainya begini, kalau ini di sini gini ya. Nah, kamu selalu mulai dari sini, kamu gulungin 3 kali. 1, 2, 3. Yang ketiga ini kamu harus larikan ke atas 45 derajat. Ya. Balik lagi ke bawah 45 derajat. Di sini kendor nggak masalah, nanti kan ditimpa lagi. Ya. Ini ke atas lagi. Ya. Ke bawah lagi. 1 cm kira-kira ya. Nah terus sehingga akan terbentuk sisik ya. Oke, sampai menutup lukanya. Jelas? Nah, kalau sudah tertutup lukanya, ini tinggal sedikit, kamu gulungin aja seperti ini. Nah, tergantung ada plester atau enggak. Kalau ada plester, kamu bisa taruh plester. Kalau enggak ada, kamu lipetin ke atas. Ya, kamu selipin aja. Ya, ini sisiknya di sini. Oke? Ya. Nah, sekarang kalau untuk jari, ya kamu jadi penderita terus. Jarinya kecil banget. Ya.
jari ini selalu 3 kali juga. 1, 2, 3, ya. Terus dilepas, kamu miringin ke atas, ya. Jari kecil, ya. Set. Nah ini sisanya kamu harus larikan ke sini, ya. Ini mau bikin sisiknya di mana terserah Abdi, nggak masalah, ya. Jadi Ini jadi arahnya ke dalam nggak masalah ya dok? dimanapun Abdi, ya. Bisa mau bikin di sebelah sini aja, ya. Ini tinggal sedikit nih, kamu lipetin aja di sini. Nanti enggak? Ya, boleh di plester, kalau enggak kamu lipetin ke atas, selipin lagi ke sini. Nah, nanti ngetesnya ini nanti dicabut. Kalau ini dicabut brodol ya kamu udah nggak lulus. Jelas? Ada pembalut lagi, satu lagi. Ya, kamu jadi penderita terus. Nah, sekarang saya mau peragakan untuk kaki. Ini sama betis sama ya. Di Ankle. apa namanya? Ankle atau Talocruralis. talocruralis. Ya. Ini kalau yang pakai high heel biasanya suka keseleo di sini atau kejeblos kaki. Ya. Selalu bukanya begini ya. Mulainya harus ke sini ke ujung tumit. 1, selalu 3 kali ya. 2, yang ketiga kali selesai, kita lari ke bawah, ke ujungnya tumit, ya. Nggak kelihatan, ya. Terus ke atas di ujungnya tumit lagi. Ya. Oke. Terus ke bawah lagi. Lanjutkan. Sebentar. Ya. Ke bawah lagi. Atas lagi, ya iya dong. Tujuannya untuk memfiksasi. Nah ini kalau tinggal sedikit kamu tinggal lihatnya di sini. Ya, kamu lihat begitu coba dulu. Lihat sisiknya ada di sebelah sini. Ya. Di sini juga iya sih sebetulnya. Ya. Nah, ini kenceng nggak kamu? Kenceng kan? Nah iya. Tujuannya memfiksasi supaya tidak sakit. Ya. Nah, ini tinggal sisanya. Mau kasih plaster, mau dilipat ke atas, monggo silakan. Jelas? Ya. Sudah. Apa lagi? Siku. Siku sama dok. Oh ya, siku sama. Ya, di tengah dulu 3 kali, satu naik ke atas, satu naik ke bawah, ke atas, ke bawah, terus sama seperti ini. Ya, siku lutut sama. Ya, tergantung soalnya. Oke, itu saja. Udah. Selapak dok. Oh, iya. Dilipatnya selalu di ujung ya, begini ya. Kamu balik, ya. Kamu balik karena ini harus selalu berada di luar. Ya, tangan, ya. Begini boleh, begini boleh. Ya, di kantor itu. Ini tinggal dilipat ke sini. Ini mau dilipat begini ke sini boleh, mau dibikin pastel juga silahkan. Ya. Ini tinggal begini, ini kepanjangan masih tingkat tadi di sini.
Jadi kayak sarung tinju. Oke? Sip, udah. Dah, selesai.